Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ya, selamat datang bagi kita semuanya. Kita memuji Tuhan, Allah yang berkuasa, yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kita akan menyembah Tuhan. Kita katakan bahwa Allah kita yang besar. Sebelum kita masuk dalam doa pembukaan, kita angkat pujian buat Tuhan. Kita berjalan dengan iman karena kita percaya Allah kita yang besar. Haleluya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku
imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu, kemenangan darimu. Kami punya Tuhan yang besar, yang kami sembah. Kami hidup karena percaya pada Tuhan. Kau menyatukan kami, memuji menyembah Engkau Yesus, mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu dan haus akan Engkau Tuhan, seperti rusa yang haus akan aliran sungai. Kami merindukan Engkau. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Kami percaya Kau pelawat kami ketika kami berkumpul dalam nama-Mu Yesus. Ku hidup karena percaya. Haleluya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Silakan Bapak Pendeta Indra Winata dalam doa pembukaan. Shalom. Ya Pak. Ya doa ya, Bapak kami yang bertata dalam surga Tuhan, terima kasih pada sore hari ini menjelang malam. Berilah kekuatan dan iman yang teguh buat kami Tuhan. Biar kami boleh duduk diam mendengarkan sebagian firman-Mu. Biar Roh Kudus menyertai kami dan segala kuasa kegelapan dan kuasa ganggu ibadah kami yang bertolak hancurkan dalam nama Yesus. Engkau berkati kami semuanya Tuhan. Lebih lagi Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi dia Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Amin.
Nih. Ya, ini kalau ini gimana deh? Tunggu. Ya, Ini nggak usah dibawa ya deh. Nggak usah selalu. dibawa ini kameranya. Nggak bisa. Kenapa? Ngapain? Main apa? Ini gambar bawa bisa sini. Kenapa mau nggak bisa? Bisa itu mah. Ya. Bisa. Ada yang Sore semuanya. Udah bisa kita lanjutkan? Ya, Pak, lanjutkan, Pak. Oke. Ya, lanjut, Ibu Pak. Bapak Firman. dan saudara-saudaraku dalam Yesus. Ku melupakan Halo, yang di belakang. Haleluya. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan hidupku hanya padamu, Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan, rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kami melupakan semua yang di belakang kami, Tuhan. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan hidupku hanya padamu, Yesus. Dan ku berlari, kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama tak berlalu. Firman-Mu Tuhan, rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagi. Rencanamu Tuhan, rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Amin. Silakan buat semuanya, Bapak Pendeta Wilson Tobing. Shalom. Tuhan berkati. Selamat melayani. Terima kasih. Mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa sejenak sebelum kami memulai renungan ini. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa,
yang melampaui akal dan pikiranmu, memberi hikmat dan kuasa untuk memahami rahasia firman-Nya. Ya Bapa, berfirmanlah ke tengah-tengah kami, karena kami menyiapkan waktu dan kesempatan ini. Tuhan mau berfirman di hati kami, bertumbuh, berkembang dan berbuah, karena kami akan memberikan buah-buah yang baik di tengah-tengah kehidupan kami karena kuasa-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara, kekasih Yesus Kristus, tema yang akan kita bicarakan pada sore hari ini menjelang malam ini adalah sebagaimana tertulis di Roma 6 ayat yang ke-23 yang menjadi tema kita, kasih karunia yang menyelamatkan. Dari Roma 6 ayat yang ke-23 itu selengkapnya berbunyi, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maka untuk lebih kerennya, kami pakai istilah tadi, kasih karunia yang menyelamatkan. Saudara-saudaraku, masalah keselamatan adalah merupakan pokok iman kita, pokok kepercayaan kita di dalam Yesus Kristus. Ya, sehingga kita menjadi orang percaya kepada Yesus Kristus karena kita diselamatkan. Sehingga pokoknya, dasarnya, pondasinya adalah anugerah Tuhan. Kita respon dengan iman. Sehingga iman kita itu diletakkan di atas Yesus Kristus. Sehingga sebagai pondasi yang baik, bagaimanapun bentuk bangunannya di atas, apakah bergaya Eropa, bergaya Asia, atau bergaya etnis, pokoknya pondasinya di dalam Yesus Kristus, maka itu akan menjadi bangunan yang memberkati dan diberkati bagi setiap orang. Memang kita harus memahami juga bahwa sebagai sebagian orang Kristen, menurut percakapan yang kami lakukan, masih banyak yang kurang begitu mengerti soal keselamatan itu sebagai anugerah. Memang ini merupakan suatu bahasa yang sangat sederhana, tapi aku juga tahu ini sangat susah untuk dipahami bagi banyak orang. Karena sebagai manusia biasa, kita yang sudah terbiasa menggunakan logika, pikiran mengatakan mana ada yang gratis. Ya, nggak ada yang gratis yang dikali menjadi penghalang bagi kita untuk lebih memahami. Sejak kecil, aku selalu mendengar bimbingan dari guru sekolah minggu, orang tua aku selalu mengatakan bahasa ini. Kalau kau baik masuk surga, tapi kalau kau nakal, kau akan masuk neraka. Maka dari kecil sebenarnya pikiranku sudah dibentuk kalau urusan surga dan neraka itu adalah urusan bagaimana aku baik. Sesungguhnya nggak ada urusan Tuhan Yesus. Karena begitu ajaran bahasa yang selalu berulang-ulang di telingaku sejak dari kecil, sehingga ketika teologi sola gratia misalnya hanya karena anugerah itu yang menyelamatkan menjadi sulit untuk kita pahami. Padahal sesungguhnya demikian. Kalau kita pahami dari Roma 6 ayat yang ke-23 tadi, kita coba bentangkan ya. Di situ dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada dua diksi atau pemahaman yang akan kita lihat di teks yang satu ini. Pemahaman pertama dikatakan satu kalimat yang pendek, sebab upah dosa adalah maut. Kalau kita ganti kata maut itu menjadi kata kematian, maka dia akan berbunyi begini, upah dosa adalah kematian. Dengan demikian, kematian itu sebenarnya, kematian manusia sebenarnya adalah karena dosa, bukan karena dipanggil Tuhan.
Maaf ya, Ibu Bapak, mungkin boleh kita diskusikan. Tapi manusia yang berdosa itu, dan itulah menjadi akibatnya itu kematian. Jadi kematian kita adalah sesuatu yang terjadi karena dosa, bukan karena dipanggil Tuhan. Kalau dipanggil Tuhan mah jadi pelayan. Ya, kalau dipanggil Tuhan mah memberitakan Injil, bukan mati. Ya, tapi mati itu adalah dosa. Itu diksi yang pertama. Kalau mungkin ada yang merasa sulit nanti memahaminya, atau kita jadi berbeda pandang, biarlah itu nanti menjadi sesuatu yang dapat kita bicarakan. Yang kedua, dari ayat yang ke-23 itu mau dikatakan, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dipakai kata karunia Allah. Kalau karunia ini kan karunia, berkat dalam bahasa Indonesia, atau apa saja yang berbau berkat. Dan dalam bahasa Inggris saya lihat dipakai dengan dua kata, yakni blessing dan grace ya. Blessing dan grace, berkat Tuhan, dan lain sebagainya. Nah, kita pakai dulu kata grace ini. Kata grace ini sering kali dipakai untuk menyatakan karunia Allah. Dari bahasa Yunaninya dikatakan dia adalah gratia, atau bahasa Italia juga gratia ya. Nah, bahasa gratia ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi gratis. Padahal yang menerjemahkan ekonomnya. Jadi gratia, grace itu gratis adalah pemberian cuma-cuma, seperti pemberian seorang raja yang lebih tinggi kepada masyarakatnya dengan cuma-cuma, bukan karena dia mampu, bukan karena dia boleh, bukan karena haknya. Anugerahkan, diberikan cuma. Oleh karena itu, kalau setuju, kita terjemahkan ini Roma 6 ayat 23 ini menjadi demikian. Sebab upah dosa adalah kematian, tapi hidup yang kekal adalah pemberian Allah secara cuma-cuma, gratis, melalui Kristus Yesus. Hidup kekal itu pemberian yang cuma-cuma, diberikan secara gratis melalui Yesus Kristus. Itu ya. Itu sebabnya kalau kita baca di Efesus pasal yang kedua, Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, di Efesus yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, bukan karena kerajinanmu, bukan karena perbuatan kita, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, sebenarnya begitu mantap ya firman Tuhan itu mengatakan kepada kita. Oleh karena kasih karunia, oleh karena grace, oleh karena pemberian cuma-cuma, kamu diselamatkan oleh iman sebagai respon atas kasih karunia, bukan hasil usaha. Bukan hasil usaha. Tapi karena bagaimana kita memanfaatkan karunia Tuhan di dalam hidup kita. Dan inilah pemberian Allah, bukan hasil pekerjaan kita. Itu sebabnya, kalau kita percaya di dalam Kristus, ya kalau kita percaya di dalam Yesus Kristus, maka kita akan diselamatkan. Oke, kita buka misalnya dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 ya. Yohanes 11 ayat, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Barang siapa percaya, ya, percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa melalui di dalam kematian dan kebangkitan Yesus, maka kita pun akan mendapat hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Jadi orang yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang sudah dipindahkan dari konsep kematian, dari pemikiran kematian, dari suasana kematian ke dalam suasana kehidupan.
ke dalam konsep kehidupan. Makanya di dalam kebangkitan Yesus kita punya masa depan, kita punya pengharapan, kita punya kehidupan karena kebangkitan Yesus Kristus. Kalau kita percaya, karena melalui kepercayaan kita kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, yakin enggak? Kalau kita akan dibangkitkan seperti kebangkitan Kristus. Itulah iman, itulah pengharapan itu. Jadi kematian Kristus itu, kebangkitan Kristus membawa dampak bagi kita. Bahwa di dalam kematiannya kita dibaptiskan, di dalam kebangkitannya kita menjadi dibangkitkan. Ayo, itulah yang disebut dengan baptisan. Kalau kita baca di Roma pasal yang ke-6, Roma pasal yang ke-6, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Dikatakan kira-kira begini firman Tuhan ya. Roma pasal yang ke-6, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Ya, dalam kematiannya. Jadi baptisan adalah soal bagaimana kita percaya, bukan soal air. Soal bagaimana kita percaya. Dengan demikian ayat yang keempat, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya. Kalau kita percaya di dalam kematian, kebangkitan Kristus, maka kita pun menjadi mempercayakan diri, memiliki pengharapan, kita akan hidup kembali seperti Kristus yang bangkit itu. Itu sebabnya Kristus yang bangkit itu menjadi contoh dari kebangkitan kita, sekaligus menjadi jaminan bagi kebangkitan kita. Kalau aku bertanya kadang-kadang di gereja, saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus nanti datang untuk kedua kalinya, maka dia akan membangkitkan orang yang mati. Yang dibangkitkan itu tubuhnya atau rohnya. Seolah-olah rame-rame mengatakan roh. Bukan. Yang dibangkitkan adalah tubuh seperti tubuh Kristus yang bangkit. Kan kebangkitan kita, kebangkitan Kristus itu adalah contoh sekaligus menjadi jaminan. Maka kita akan dihidupkan kembali. Makanya orang percaya itu adalah orang yang sudah dipindahkan dari konsep pemikiran, perasaan kematian ke dalam konsep yang baru, yakni kehidupan. Itu sebabnya bagi orang Barat saya suka kalau melihat ada orang yang mati, orang yang meninggal, mereka taburi bunga sampai nggak nampak yang meninggal itu. Supaya melalui kematian itu mereka lihat sesuatu yang indah, sesuatu yang menjadi kebangkitan, menjadi sebuah pengharapan. Karena dari kematian manusia itu, karena melalui kematian Kristus, kita tidak terus-menerus lagi ditelan, dikuasai oleh kematian. Karena sengat maut itu yang dikalahkan Kristus di dalam kematiannya sehingga dia bangkit. Ya. Jadi kalau Kristus bangkit dari antara orang mati sebagai buah sulung, kalau kita baca di 1 Korintus 15 ayat yang ke-20, sebagai buah sulung dari antara orang yang mati. Buah sulung ya, bukan buah tunggal. Sulung artinya ada adiknya. Jadi kalau Kristus bangkit dari antara orang mati yang sulung, adiknya siapa? Ya tentu saya lah, karena aku percaya. Anda mau nggak jadi adiknya? Bangkit seperti Kristus. Karena dialah contoh, dialah menjadi jaminan bagi kebangkitanku nanti. Atau masih ingat enggak pengakuan iman Rasul? Pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup. Orang selalu mengatakan kebangkitan daging, ada apa
Salam Pak Derikson, Pak Wilsonnya keluar sepertinya ya. Oh ya, Shalom Pak Wilson. Ya, jaringannya kurang bagus tuh. Jaringannya. Suaranya Jaringan hilang. pun. Di Malang agak gerimis, jadi jaringannya kurang bagus. Jadi di HP saya kecil suaranya. Oh ya? Saya udah Oke full. deh. Atau aku Ya, dekatkan lagi, silakan. aku supaya lebih kuat suaranya. Ya udah jelas Itu yang Pak. boleh kita lakukan. Udah, oke. Mang, tolong tutup pintunya, Mang. Ya, Pak. Jadi tadi saya jelaskan bahwa kebangkitan Kristus sebagaimana saya utarakan di awal sebagai contoh sekaligus merupakan jaminan bagi setiap orang menurut pengakuan iman rasuli adalah kebangkitan daging. Ya mungkin kita akan mengatakan itu kan pengakuan iman rasuli bukan Alkitab. Oke deh. Pengakuan iman rasuli itu kan diambil dari Alkitab. Coba kita baca di Roma 8 ayat 11. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 mengatakan demikian. Dan jika roh dia, maksudnya roh Allah, yang telah Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu oleh roh Allah dibangkitkan dari kubur, maka roh yang sama tinggal di dalam kita. Nanti akan saya bahas bagaimana roh tinggal di dalam kita. Roh itu juga akan membangkitkan tubuh kita, tubuh anak itu dari dalam kubur itu. Itu sebabnya percaya kepada Yesus Kristus sebagai kebangkitan dan hidup, ya percaya kepadanya itu kan membawa dampak kerohanian. Misalnya, barang siapa percaya bahwa Yesus Kristus itu keselamatannya, dia akan dibangkitkan seperti kebangkitan Yesus Kristus. Kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh, maka Roh Kudus akan bekerja. Amin. Roh Kudus bekerja. Jadi Roh Kudus itu bekerja bukan karena penumpangan tangan. Tapi Roh Kudus itu bekerja karena kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Ayo kita baca di Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-38. Yohanes yang ke-7 ayat yang ke-38 dikatakan demikian. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya. Jadi sebagai konsekuensi, sebagai tindak lanjut dari kepercayaan kita, maka hati kita akan diisi oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu akan mengalir dari hidup orang-orang percaya secara automatically. Kalau kita percaya sepenuhnya. Apa sih aliran-aliran itu yang dimaksud di ayat 39? Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan waktu itu. Ya, jadi belum diangkat, belum dimuliakan. Jadi Yesus yang bangkit dan diangkat itu baru dimuliakan, bukan kematiannya yang dikatakan dimuliakan. Seperti banyak orang Kristen, orang meninggal katanya dimuliakan. Belum, kebangkitan itu dan naik ke surga itu dimuliakan. Dimuliakan tubuhnya yang baka itu, yang ditanam itu, yang kembali menjadi busuk, tapi dibangkitkan kembali untuk naik ke surga. Nah, kalau Roh Kudus itu datang, secara automatically lagi jadi bersambung ya, otomatisnya ada satu sistematika di dalam hidup kita. Kalau kita percaya Roh Kudus bekerja mengalir, alirannya apa? Kita lihat misalnya di Yohanes pasal yang ke-14, Yohanes 14 ayat yang ke-26. Katakan di situ. Ya, saya rangkaikan dengan Yohanes 14 ayat yang ke-26 dikatakan, tetapi Ibu, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus
oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ada dua. Kalau Roh Kudus, kita percaya kepada Yesus Kristus, Roh Kudus bekerja, pekerjaan Roh Kudus yang pertama adalah mengajar kita untuk hidup di dalam Tuhan. Saya tinggal di Jakarta. Saya baru tahun 2020 ya, tinggal di Jakarta ini melayani. Saya nggak tahu kemana-mana, setelah itu COVID. Susah sekali menghafal jalan. Tapi saya beruntung karena ternyata dengan Google, saya diperkenalkan dengan Google Map. Ya, Google Map itu. Jadi saya mau kemana-mana pakai Google Map. Saya tekan, saya buat tujuannya, aku dipimpin oleh Google Map itu. Sama seperti itu. Ya, sama seperti itu Roh Kudus memimpin kita melewati semua jurang, melewati semua kecelakaan, kesesatan, segala macam. Itu kita lewati semua. Kadang-kadang saya nggak tahu jalan apa yang kulewati, tapi aku pasti sampai di dalam tujuan. Ya, kalau Google Map mengantar saya sampai ke tujuan, apalagi God Map, peta Tuhan yang ada di dalam aku, God Map, akan menuntun kita bukan hanya melewati Jakarta, melewati Sydney, melewati Amerika, bukan, melewati tembus sampai kepada hidup yang kekal. God Map. Ya, mapnya yang menuntun kita, bahkan bukan hanya menuntun, dia menjemput kembali. Dijemput kita. Itu sebabnya dikatakan, aku akan datang menjemputmu. Sebab engkau tidak tahu jalan ke sana. Maka nantikanlah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Inilah yang menjadi kepercayaan kita, jaminan hidup yang kekal, bahwa kita dijamin memiliki kehidupan yang baru bersama dengan Kristus dan memiliki jaminan untuk tinggal bersama dengan Dia di rumah Bapa. Itu semuanya akan diajarkan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu jadi mentor, Roh Kudus itu jadi guru bagi kita. Nah, pekerjaan Roh Kudus yang kedua dari ayat yang ke-26 itu dikatakan, dia yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi firman Tuhan itu menjadi kita ingat kembali sesuai dengan kebutuhannya kalau Roh Kudus bekerja. Kita ada di dalam keselamatan. Kalau kita sudah yakin akan keselamatan kita, Roh Kudus bekerja mengajarkan perjalanan hidup. Roh Kudus juga bekerja, ya, mengingatkan kita dengan akan firman Tuhan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kepentingannya. Bahkan untuk bersaksi pun Roh Kudus itu yang bekerja. Coba kita lihat di Yohanes 15 ayat yang ke-26 ya. Yohanes yang ke-15 ayat yang ke-26 dikatakan, tetapi jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapakku, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi siapa Yesus itu? Siapa kita sebagai anak Allah? Roh Kudus menyaksikan sehingga kita menjadi sarana. Karena Roh Allah di dalam kita. Karena kalau kita percaya, maka Roh Kudus dilimpahkan kepada kita sehingga kita menjadi walaupun tubuh yang fana, tapi tubuh yang fana ini telah menjadi rumah Allah. 1 Korintus 6 ya 13. Tidak tahukah kamu bahwa rumah adalah bait Allah, bahwa di dalam dirimu, di dalam sana ada Roh Kudus yang bekerja melanjutkan kepercayaan kita menjadi action. Jadi bukan karena kita diminta bagaimana mempercayai, karena keselamatan itu adalah karena iman. Kita doakan di dalam hidup kita supaya kita semakin pasrah merespon anugerah dari Tuhan sebagai iman yang bertumbuh sehingga menumbuhkan firman Tuhan yakni Roh Kudus dalam hati kita sehingga kita membuahkan buah-buah roh. Keselamatan itu adalah anugerah Tuhan dalam Yesus Kristus. Amin. Kita tutup dulu dengan doa, lalu kemudian nanti kita diskusikan ya. Kalau ada yang perlu nanti kita diskusikan, tapi kami kan bahwa keselamatan adalah anugerah atau anugerah
yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Kita berdoa. Apa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih. Anugerah yang begitu besar, yang menuntun kami, yang memberi kesempatan kepada kami untuk datang di hadapan-Mu, percaya kepadamu, membangun kami, menjadi manusia baru yang dihidupkan kembali karena kuasa Roh Kudus. Biarlah pemahaman ini, Tuhan, boleh bertumbuh dan semakin mencapai bentuk yang lebih sempurna, sehingga kesaksian kami juga semakin nyata di tengah-tengah kehidupan ini. Terpuji nama-Mu, Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami serahkan pada Bapak Moderator untuk memimpin acara selanjutnya. Sebelum kita bincang-bincang, kita akan berdoa syafaat. Akan dipimpin oleh Ibu Biona ya. Shalom Bu Biona. Ya, shalom Pak Derikson. Akan pujian buat Tuhan, anugerah Tuhan, gracia. Kita diselamatkan hanya karena anugerah kasih karunia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada berubah kasih-Mu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang tak Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau karya terbesar dan anugerah Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang sudah dan tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Silakan Bu Fiona. Ya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk pujian penyembahannya Bapak Derikson dan Jabes, untuk Bapak Tobing, puji Tuhan untuk pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus berkati pelayanannya Bapak dan keluarga tercinta selama limpah-limpah. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dan intinya kami ucap syukur hanya kepadamu ya Tuhan. Dalam nama anakmu, Yesus Kristus yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, hari yang indah. Kami boleh berkumpul kembali Tuhan, bersama-sama Tuhan untuk beribadah, untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan Yesus yang kudus, bahkan untuk mendengarkan sharing firman Tuhan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Tobing yang hari ini telah ditabur Tuhan. Kau hantarkan hamba-Mu di tengah-tengah kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan, hamba-Mu boleh hadir tengah-tengah kami dalam kondisi sehat walafiat,
Bless selalu Tuhan hamba-Mu ini Tuhan, beserta istri, anak-anak, cucu-cucu, Engkau berkati semuanya ya Tuhan. Segala usahanya, pelayanannya Bapak berkati ya Bapak. Dimanapun hamba-Mu berada ya Tuhan, biarlah Engkau yang menjadi perlindungannya dan yang memelihara kehidupannya beserta keluarga tercinta. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa selalu Tuhan untuk family ministry Tuhan. Berkati Zoom ini selalu ya Tuhan. Biarlah boleh menjadi berkat Tuhan untuk Zoom dan ibadah yang lain yang boleh dibuka secara online maupun onsite. Kuduskan dan pelihara Tuhan FM sehingga boleh jaya Tuhan, sehingga boleh terus Tuhan ada Tuhan untuk menjadi berkat untuk ibadah-ibadah yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati juga kedua gembala kami yang kami cintai, Bapak Komingguan dan Bapak Lohendra. Beri kesehatan selalu untuk mereka berdua, Bapak. Damai sejahtera Allah selalu ada di dalam diri dan hidup mereka ya Tuhan. Berkati istri, anak-anak dan cucu-cucu. Pemeliharaan Tuhan atas kedua hamba-Mu ini kami sangat percaya ya Tuhan. Tuhan selalu tolong apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan. Engkau yang buka jalan. Apapun yang menjadi kerinduan mereka Bapak. Engkau juga yang memberkatinya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Bapak Komingguan dan Bapak Lohendra beserta keluarga tercintanya ke dalam tangan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, hamba juga mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang saat ini hadir Tuhan di Zoom Family Ministry, pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, Engkau yang maha tahu ya Tuhan. Biar Engkau yang memelihara setiap kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau juga yang memberikan kekuatan juga. Seandainya di antara mereka ada yang dalam sakit penyakit, Bapak Engkau yang menjadi penyembuh untuk mereka semua. Yang dalam pergumulan, Yesus sendiri yang campur tangan dan berikan jalan keluar. Di dalam nama Yesus Tuhan hamba percaya ya. Bless juga teman-teman kami Tuhan yang belum sempat hadir pada hari ini. Tapi kami percaya di hari esok dan seterusnya Bapak. Kau boleh hantarkan mereka semua di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami bersama-sama beribadah dan memuliakan nama Yesus yang Maha Kudus. Kami juga berdoa untuk Bapak Derikson Tuhan yang selalu membantu Tuhan untuk secara teknis Tuhan untuk record untuk ibadah ini dan hal-hal yang lain yang Kau berkati juga beserta istri dan anak-anak tercinta, anak-anak didiknya, pelayanannya Tuhan berkati, usahanya Tuhan berkati. Tuhan biarlah perlindungan-Mu selalu ada atas anak-Mu ini ya Tuhan. Kami serahkan Bapak Derikson sekeluarganya ke dalam tangan Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk rencana kami Tuhan untuk ulang tahun Family Ministry yang akan diadakan Tuhan hari Minggu ini ya Bapak. Kami hanya bisa berserah ke dalam tangan Tuhan. Bapak kalau Kau izinkan ini boleh berjalan lancar Tuhan. Dan kami boleh bertemu di dalam kondisi sehat walafiat dan penuh sukacita Allah. Di dalam nama Yesus Tuhan kami percaya. Tuhan kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Perlindungan-Mu atas bangsa kami Tuhan. Bless Tuhan. Biarlah penuh kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan, jauhkan dari orang-orang jahat, jauhkan Tuhan dari kerusuhan, peperangan, bangsa-bangsa di muka bumi ini juga Tuhan perlindungan-Mu Tuhan atas bangsa-bangsa dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Jokowi, Bapak Wakil Presiden kami Maruf Amin beserta jajarannya ya Bapak, biar boleh memimpin bangsa negara yang dengan baik. Kau beri mereka semua roh takut akan Engkau, sehingga Tuhan bangsa negara kami ini boleh dipimpin oleh mereka Tuhan, boleh berhasil Tuhan di dalam nama Yesus. Makasih Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan yang selalu melayani-Mu Tuhan dengan setia Tuhan, tidak hanya di kota-kota, tapi di kampung-kampung, di desa-desa, di gua-gua, mungkin di hutan-hutan, we never know Jesus. Tapi bless Tuhan mereka semua, terutama keluarga mereka yang mereka tinggali. Bapak, segala kebutuhan mereka, Bapak Engkau yang mencukupinya. Terima kasih Tuhan Yesus yang maha baik. Berkati juga Tuhan untuk mereka, anak-anak-Mu ya Tuhan yang terbaring di rumah sakit ya Bapak. Biarlah Tuhan pemulihan boleh terjadi. Pakai para dokter Tuhan semuanya Tuhan, dengan mereka Kau mampukan dapat Tuhan bertanggung jawab Tuhan untuk melakukan setiap tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Beri kesehatan juga untuk para dokter Tuhan dan keluarga besar mereka juga, biarlah Engkau bless Tuhan. Rumah-rumah ibadah yang ada Tuhan di Indonesia maupun di luar Indonesia Bapak, jauhkan daripada pembakaran Tuhan, jauhkan daripada orang-orang jahat Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang jauh kekurangan dada kami, janda miskin, duda-duda miskin, anak yatim piatu, orang pinggir jalan yang kekurangan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Terlebih mereka yang terkena busung lapar Tuhan, yang tidak hanya di Indonesia tapi di luar Indonesia, di Ethiopia, Afrika ataupun di negara lain Bapak. Oh kasih-Mu Tuhan yang
Maha kudus dan dahsyat itu Tuhan melimpah atas hidup mereka Tuhan lebih kami tempat ini. Berkati mereka semua Tuhan dalam nama Yesus. Makasih Tuhan Yesus yang maha baik. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami percaya ketika kami berdoa Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan tersungkur di bawah kaki yang maha kudus. Kau Allah yang maha menjawab, maha mendengar dan maha merespon setiap doa dan ucapan syukur kami ini. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Silakan Pak Pendeta Johan Sampiako, salam doa berkat Pak. Salam Pak Johan. Pak Johan, doa berkat Saya Pak. nggak, ya saya nggak bisa. Saya ke mobil dulu ya Pak. Saya ke mobil dulu. Doa berkat Pak. Ya saya ke mobil. Soalnya saya lagi ada acara. Saya lagi ada acara Pak. Pak Dirikson aja, Pak Dirikson. Ayo. Kalau nggak doa berkat langsung Amang aja, Amang Pendeta Tobing. Ayo. Ya, Pak Pendeta Tobing aja. Biar berkatnya. Iya, benar itu. Pak Johan kan masih agak sibuk. Oke. Kalau kami yang pimpin, mari kita sama-sama mempersembahkan dua Bapak kami ke hadirat Tuhan kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkatimu sekalian. Amin. Ya, amin. Terima kasih Amin buat semuanya. Yona. Kita percaya bahwa firman Tuhan sudah menguatkan kita dan doa syafaat kita sudah dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Terima kasih. Dalam Roma 6 ayat 23 kita dapat mengerti bahwa keselamatan itu hanya oleh anugerah ya. Dan kita dari berbagai denominasi gereja memang untuk mengartikan tentang doktrin itu ya berbeda-beda, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk bersatu di dalam ibadah seperti saat ini ya. Tergantung kepada kita, ada yang dari Katolik, ada yang dari Lutheran, ada yang dari Pentakosta, ada yang dari karismatik ya. Jadi kita satu bahwa keselamatan itu bukan karena usaha manusia, tapi gratia, gratis ya. Namanya katakan seperti seorang raja yang memberikan sesuatu yang sebenarnya tidak layak diterima oleh orang yang menerima itu. Itulah keadaan kita. Makanya Yesus katakan pada masa itu bahwa dia sering mencela orang-orang di zaman waktu dia melayani di bumi ini selama 3,5 tahun, ya, menyatakan dirinya. Tetapi banyak orang yang melihat, banyak orang yang mendengar, tetapi tidak percaya. Ya, sehingga dia katakan bahwa mereka ini sudah memiliki telinga yang tebal dan pendengaran yang berat dan mata yang tertutup. Karena pada masa itu jelas-jelas di depan mereka Mesias itu sudah ada gitu. Dan perbuatan-perbuatan ajaib sudah menyertai, bahkan menggenapi nubuatan para nabi tentang bagaimana Yesus itu adalah Mesias. Namun ada satu hal yang tidak mereka terima adalah contohnya ketika Yesus ditolak di negerinya sendiri, di kampungnya sendiri, bahwa
karena di Yesaya dikatakan bahwa Mesias itu akan lahir sebagai seorang raja. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus itu adalah anak tukang kayu, lahir di kandang domba, maka mereka itu sepertinya susah untuk mempercayai bahwa yang mereka lihat, mereka ikuti, itu adalah Mesias. Bahkan sampai pada akhirnya nanti ketika Pilatus pada waktunya hari pembebasan, harus ada seorang narapidana yang dibebaskan, maka Pilatus mengatakan mana yang dipilih, Barabaskah atau Yesus. Nah, di situ terbukti bahwa yang mengikut Yesus selama dia 3,5 tahun belum tentu percaya kepadanya. Seperti kata hambanya tadi, bahwa kita harus percaya. Belum tentu yang mengikut Yesus selama 3,5 tahun itu percaya kepada Yesus, dan terbukti ketika mereka disuruh pilih Barabaskah dibebaskan atau Yesus, maka mereka pilih Barabas. Sementara mereka sendiri tahu siapa Barabas itu adalah yang mulai dari anak-anak sudah menjadi penjahat. Ya, kalau istilahnya sekarang udah penjahat kelas kakap. Tapi begitulah keadaannya, dan itu semakin membuktikan bahwa sebenarnya manusia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Yaitulah manusia. Sedangkan baru saja diusir dari Taman Eden, lahir Kain dan Habel, sudah terjadi pembunuhan. Jadi kecenderungan berbuat dosa itu memang sudah kita warisi, ya. Maka upah dosa adalah maut. Nah, terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan, dan ini akan menjadi selalu dari masa ke masa, bukan hanya pada saat ini, selalu menjadi perdebatan yang panjang. Bagaimana keselamatan itu, ya? Apakah itu bisa sekali selamat tetap selamat? Nah, itu menjadi suatu perdebatan yang panjang. Kemudian apakah orang yang sudah menerima Yesus Kristus atau sudah lahir baru itu tidak akan bisa masuk neraka lagi? Nah, itu menjadi pertanyaan-pertanyaan utama sepanjang masa, bukan hanya pada saat ini, dan sampai kepada keturunan kita. Nah, makanya kita berharap bahwa kita juga bisa menjadi jawaban-jawaban untuk hal ini bagi keturunan kita. Jangan sampai timbul nanti para penyesat-penyesat yang mengajarkan hal-hal yang tidak benar tentang keselamatan ini. Ya, artinya ada yang mengajarkan bahwa sekali selamat tetap selamat walaupun berbuat dosa. Sementara apakah murtad itu ada? Nah, karena di dalam Filipi juga dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, terima kasih buat hambanya. Ya, mungkin ini kita akan mulai dengan Opung. Opung nggak pernah ini pertama ini. Silakan Opung. Shalom Opung, Brahmana Sembiring. Nggak hujan nanti di Ciantar kalau begini, Pak. Ya, silakan Opung. Orang Ciantar ini, Opung. Takut hujan badai gitu. Ya, silakan Bung. Terima kasih Bapak. Memang tidak kenal maka tidak sayang, itu biasa Pak. Nggak masalah Pak. Jadi biasalah itu. Jadi kenapa dipanggil Opung Pak Tubing? Ya mungkin saya Bapak mungkin nggak tahu. Saya NRP 47 Pak. Jadi nggak tahu saya berapa umur saya. Jadi mungkin saya lebih muda atau lebih ya senior nggak tahu lah. Tapi saya NRP saya 47, 1947. Jadi ya kita hitung-hitung aja lah. Jadi tapi yang saya tahu bukan lamanya kita hidup di dunia ini, sudah lama kita hidup. Tetapi yang jadi pasti apakah kita percaya tadi disampaikan oleh Pak Tobing, percaya dan setia sampai mati, itu yang mau saya percayai ya. Jadi kalau kita setia sampai mati artinya kita tetap eksis dalam Tuhan, mengiring Tuhan ini, kita percaya. Ya tetap percaya memang ya. Tapi kalau soal keselamatan menurut saya pun ya ada di mana banyak banyak ayat-ayat yang menunjang mengatakan bahwa ya tadi sudah sampaikan Pak Direkson, kerjakan keselamatan. Artinya kerjakan keselamatan itu kan berarti keselamatan itu harus dipelihara. Dipelihara itu kan dengan ada bagaimana kita setia, bagaimana kita
hidup senantiasa menempel, atau seperti pohon anggur itu dikatakan bahwa kita selalu menempel. Kenapa kita menempel? Kalau kita nggak menempel, kita cenderung lepas artinya lepas. Kalau udah lepas daripada Tuhan atau rohnya, ya tidak tertutup kemungkinan walaupun sudah umur kita sudah senior, tidak tertutup kemungkinan kita bisa tidak ikut dalam bagian bahwa nama kita itu bisa tertoreng gitu. Jadi artinya ya marilah kita sama-sama mengikut Tuhan ini dengan setia, dengan takut dan gentar, kata firman Tuhan. Artinya kita melakukan firman ini. Jadi tidak tidak melihat dari usia, umur, pendidikan dan lain sebagainya. Tapi itu penting. Tapi dalam lebih penting itu adalah kita bagaimana kita menyikapi kehidupan kita ini sesuai ya dengan koridor atau sesuai kita dapat menunjukkan bahwa pribadi Kristus, bahwa kasih Kristus, karena Tuhan itu kasih adanya. Tentunya ini yang kita perlu ukur senantiasa. Apakah kasih kita itu sudah seperti di Wahyu 3 ayat berapa ya? 5 barangkali ya. Nanti kita diuji apakah kita itu sudah tidak seperti dulu lagi. Karena ada kalau nyanyian, nggak tahu siapa yang nyanyikan itu. Saya seperti yang dulu, kita dulu tidak mengenal Tuhan. Sekarang kita mengenal Tuhan, kita sudah berubah. Jadi kita tidak seperti dulu. Ya, kita memang harus berubah, ya kan begitu. Jadi untuk kita ini jangan kita, saya mendapatkan juga pelajaran pelajaran akhir ini bahwa kadang-kadang itu tadi kita sudah usia lanjut tetapi kita masih baby katanya. Jadi artinya baby itu sedikit-sedikit ya ngambek. Anak kecil bagaimana sih Pak Tubing? Apa dulu Bapak Pak Tubing pernah lihat atau pernah anaknya pernah cucu atau udah punya cucu? Sorry nggak tahu ya. Apa anak-anak itu kalau nggak dikasih yang keinginan dia ngambek gitu. Kalau nggak menuruti keinginan dia ngambek gitu. Apa ada seperti begitu kan begitu? Anak-anak Tuhan seperti gitu berarti kan ya masih baby. Dan kalau kita lihat juga bagaimana nanti kita dikatakan adalah menantikan pengantin laki-laki. Dan kalau namanya pengantin itu kan nggak mau anak-anak jadi pengantin. Iya apa iya ya? Jadi menurut saya pengantin itu harus dewasa. Orang dewasa itu seperti Bapak bilang tadi mengerti mana yang baik, mana yang benar, mana yang berkenan pada Tuhan. Jadi ya marilah kita seperti Roma berapa ya? Roma berapa? 12 sampai 11 2 itu. Jadi kita harus ada perubahan. Jadi perubahan itu dan kita harus menyerahkan hidup kita ini menjadi satu persembahan yang hidup yang kudus yang berkenan pada Tuhan. Bagaimana orang berkenan? Tentunya kita belajar seperti setiap sore belajar firman Tuhan yang mendidik, mengajari kita bisa mencermin kepada firman Tuhan. Posisi kita, keadaan kita, apakah sifat, karakter, kondisi kita, apakah mencerminkan pribadi Kristus, kan seperti itu barangkali ya yang saya tangkap. Jadi ya marilah kita sama-sama. Jadi soal keselamatan memang itu anugerah, tapi anugerah banyak orang sia-siakan, tapi anugerah itu tetap berlaku. Menurut saya anugerah itu ya sampai kapan itu Tuhan kasih anugerah, tetapi kita itu bagaimana kita menyikapi anugerah yang Tuhan berikan dengan gratis. Apa kita begitu aja menganggap enteng, remeh kan seperti itu. Jadi mari barangkali kita saling mengingat